Di video ini saya akan memberikan beberapa tips pintar dan aman dalam berbelanja online. Sekarang belanja online semakin memudahkan kita ya, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Sedikit cerita, saya sudah mulai berbelanja online mulai dari barang-barang yang kecil ya, kayak mic saya ini, atau yang sampai yang besar-besar kayak kipas angin di ruangan ini. Yang rawan-rawan rusak ya kayak HP ataupun laptop, dan juga yang biasa aja yang kayak bola basket itu yang dibanting-banting, itu semua online. Jadi saya rasa tips-tips yang akan saya berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi stay tune. Halo, saya Fahmi Hidayat, selamat datang lagi di Tech Coffee. Bagi teman-teman yang baru mulai channel ini, Tech Coffee adalah channel yang membahas berbagai macam hal mengenai teknologi di sekitar kita ya. Tutorial, trik maupun tips mengenai laptop, mengenai HP, dan bahkan sampai tips belanja online seperti ini. Jadi setelah menonton video ini, coba teman-teman cek ya video-video lain dari Tech Coffee, siapa tahu ada juga yang bermanfaat untuk teman-teman. Sebelum saya mulai ke tips-tipsnya, saya mau membahas sedikit karena masih ada beberapa orang yang merasa belanja online itu nggak aman. Belanja online itu sekarang udah aman ya, sistemnya bahkan sudah sangat aman menurut saya. Dan kalau teman-teman masih ragu-ragu untuk belanja online, saran saya yang paling aman itu melalui marketplace. Jadi marketplace itu kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli dan sebagainya itu. Itu namanya marketplace. Jadi marketplace itu tuh sebuah tempat doang, jadi tempat yang isinya itu ada pembeli dan penjual. Jadi kalau misalnya kita beli di Shopee, itu kita bukan beli barang dari Shopee, itu kita beli barang dari orang yang jualan di Shopee. Ya, jadi Shopee atau Bukalapak atau Lazada atau Tokopedia itu cuma tempatnya doang, tempatnya kayak pasar gitu loh. Di situ ada isinya, ada berbagai macam penjual, berbagai macam toko, atau sering dibilang sekarang itu namanya seller. Nah, kenapa saya bilang di marketplace itu lebih aman? Karena kan dia sistemnya tuh 3 orang. Jadi ada pembeli, baru ada marketplace-nya, jadi sebagai perantara, lalu penjual kan. Jadi ada 3 orang. Nah, perantaranya ini yang akan menjamin uang kita. Jadi misalnya kita beli barang nih, misalnya kita beli HP, terus kita udah pilih tuh kan di Shopee, terus kita bayar. Kita transfer uangnya itu ke rekening Shopee. Nah, jadi uangnya tuh di Shopee dulu gitu. Nah, nanti kalau barangnya tuh udah sampai ke kita, nah baru uangnya ini baru ke penjual aslinya. Nah, nanti kalau misalnya barangnya nggak sampai ke kita, atau kalau misalnya barangnya dikirim terus rusak atau ada yang kurang, kita bisa minta tuh uangnya dikembalikan gitu. Uangnya, karena uangnya juga belum ke si tokonya atau si penjualnya kan. Uangnya masih ditahan di Shopee atau Tokopedia gitu, di marketplace-nya gitu. Kita bisa ambil lagi tuh uangnya. Nah, itu kalau marketplace. Tapi kan sekarang ada juga yang jualan di Facebook ya, lalu di IG, lalu ada yang di grup-grup jual beli gitu juga kan. Nah, itu saya belum ada sih pengalaman beli di tempat-tempat begitu. Tapi kalau memang teman-teman mau, banyak juga kok yang bagus gitu, yang kayak jualan di IG dan emang bagus gitu, dia tuh nggak yang nipu atau kayak di FB, di grup-grup. Di video ini saya cuma bahas tentang marketplace saja, karena saya biasanya juga belinya tuh beli online-nya di situ. Saya belum pernah beli di IG, Facebook atau grup-grup jual beli begitu. Dan memang dibandingkan dengan yang jualan di IG, Facebook ataupun grup-grup jual beli itu, marketplace yang paling aman karena memang sistemnya ada perantara gitu, nggak langsung cuma antar pembeli dan penjual. Oke, kita mulai ke tips-tipsnya. Yang pertama, sebaiknya teman-teman itu login dulu ya di aplikasi marketplace-nya atau di websitenya kayak di Shopee atau Tokopedia atau sebagainya. Itu login dulu karena kita nantinya bisa memanfaatkan fitur wishlist atau favorit yaitu, dan juga keranjang. Lalu marketplace-nya juga bisa menyarankan produk-produk yang memang sesuai dengan kebutuhan atau passion kita gitu. Jadi kalau misalnya kita sering-sering lihat HP, ya nanti pas di home atau kayak kalian cuma scroll-scroll doang di marketplace itu bakalan muncul HP-HP atau kayak gadget-gadget gitu. Ya kali aja kan muncul gadget yang kita juga tertarik gitu loh. Lalu tips kedua, manfaatkan sort dan filter saat kita mencari barang. Jadi ya kita nggak perlu melihat barang-barang yang sebenarnya bukan kita cari gitu loh di saat kita scroll-scroll itu. Lalu tips ketiga adalah teman-teman cari mengerti tentang istilah-istilah seperti official store, star seller, super seller, gold merchant, dan sebagainya. Kalau ada istilah-istilah yang nggak ngerti, searching aja di Google, itu nanti pasti akan muncul. Nah, lalu tips selanjutnya, manfaatkan wishlist dan keranjang ya. Jadi wishlist itu, misalnya kita belum pada uang nih, kita lagi lihat-lihat barangnya, kita wishlistin, atau di situ biasanya ikonnya love gitu. Nah, nanti kalau udah ada uangnya baru kita buka menu wishlist dan nanti baru dibayar. Nah, lalu keranjang ini fungsinya untuk supaya kita bisa membeli beberapa barang sekaligus, satu kali gitu, sekaligus. Nggak perlu kayak satu-satu belinya gitu. Nah, lalu tonton review ya, review di YouTube. Supaya kita memang mengerti tentang produk itu, kelebihan, kekurangan, dan apakah worth it untuk kita beli berdasarkan uang yang kita punya gitu loh.
Jadi sebaiknya supaya makin puas di saat beli sesuatu itu tonton review dulu. Nah itu tadi tips-tips yang kayak dasar-dasarnya. Nah ini sekarang kita masuk ke tips-tips yang lebih tinggi gitu loh. Yang pokoknya supaya kita lebih aman dalam berbelanja. Tips selanjutnya adalah rating itu lebih baik daripada harga. Jadi usahakan cari barang yang ratingnya tuh udah bagus. Rating tuh yang bintang-bintang itu loh. Bintang baru ada kayak 4, berapa atau bintang 5 atau kayak bintang 3 gitu. Jadi usahakan cari harga yang paling bagus, yang paling murah gitu loh. Tapi dengan rating yang paling bagus juga. Jangan kita maksa dengan barang yang murah banget tapi ratingnya nggak bagus atau bahkan nggak ada rating sama sekali gitu. Kalaupun misalnya ada barang yang sebenarnya ratingnya tuh udah bagus kayak bintang 4,8 gitu, tapi ada beberapa orang yang ngasih rating 1 atau rating 2 gitu. Coba perhatikan alasannya. Kali aja itu kayak cuma lagi sial aja gitu, lagi saat orangnya yang penjualnya packing tuh terus kurang teliti, itu memang tetap aja bakalan ada orang yang kayak lagi sial aja gitu terima barang terus ada yang kurang gitu. Jangan selalu berprasangka buruk kepada toko yang jualan gitu loh. Lalu tips selanjutnya, kalau bisa pilih barang dari toko resmi gitu. Karena sekarang makin banyak brand-brand atau merek-merek yang emang jualan juga di marketplace. Jadi kalau kayak di Shopee terus nyari barang misalnya HP Xiaomi, ada juga yang emang Xiaomi-nya resmi gitu yang jualan di Shopee. Jadi usahakan kalau kita mencari sebuah barang bermerek yang ternyata merek atau perusahaannya itu jualan juga di marketplace yang kita pakai aplikasinya gitu, usahakan kalau bisa dari toko mereka langsung. Tapi biasanya kan agak mahal tuh, ada juga kan kayak yang bukan toko resmi tapi agak murah gitu. Itu nggak apa-apa, bukan di toko resmi juga, asalkan ratingnya bagus gitu, meyakinkan. Selain toko-toko resmi, ada juga toko-toko yang memang memiliki peringkat khusus ya, kayak istilahnya star seller, super seller, gold merchant, dan sebagainya. Makanya seperti yang saya bilang di awal, teman-teman sebaiknya mengerti tentang apa itu official store, star seller, super seller, gold merchant, dan sebagainya, supaya ngerti maksudnya apa sama perbedaannya apa sama toko-toko yang biasa, yang nggak ada istilah-istilah gitunya atau peringkat-peringkat gitunya. Nah lalu tips selanjutnya, jangan lupa juga untuk membandingkan dengan marketplace lain, karena biasanya kita cari barang ini di Shopee, harganya segini tuh yang udah yang paling bagus ratingnya gitu, tapi ternyata di marketplace lain misalnya di Tokopedia atau Lazada ada juga yang ratingnya bagus dan bahkan harganya ternyata lebih murah begitu. Jadi cek juga aplikasi lain atau marketplace lain. Siapa tahu juga di Shopee kita nyari Xiaomi gitu misalnya, tapi di Shopee itu nggak ada toko resmi Xiaomi, tapi di Lazada ada ya belinya. Sebaiknya yang toko resmi yang ada di Lazada gitu loh. Nah lalu saat kita sudah dapat produknya nih, jangan lupa baca deskripsinya ya. Baca deskripsinya, catatan toko dan sebagainya. Lihat juga di kolom diskusi itu yang Q&A yang tanya jawab itu perhatikan semuanya supaya nggak ada yang salah beli atau kayak saat sampai itu ada yang merasa ada yang kurang, karena biasanya di deskripsi itu sudah ditulis semuanya oleh si tokonya atau si penjualnya. Ada yang bilang udah nggak bisa ditukar lagi gitu karena memang barangnya sensitif gitu ya, gitu-gitu lah pokoknya. Jadi bacalah si deskripsinya gitu supaya nggak ada yang nyesal kita nanti mikirnya salah tokonya tapi ternyata kita yang emang nggak baca deskripsinya gitu. Lalu kalau teman-teman membeli barang yang rawan pecah ya, atau kayak misalnya HP, laptop gitu, jangan lupa kalau ada pilihan untuk tambahin proteksi tambahan atau kayak bubble wrap gitu ya sekalian gitu, atau enggak kirim catatan toko ya kalau di Tokopedia tuh bisa untuk ngingetin lagi si penjualnya, atau nanti chat lagi juga ke penjualnya supaya lebih meyakinkan gitu loh, lebih mengingatkan lagi ke si tokonya, apalagi kalau pengiriman jauh ya, kayak saya ini di Sulawesi Utara kan. Sampai sini kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena tiap minggunya akan ada video-video lain yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, tulis juga di komen di bawah ya, jangan ragu-ragu. Tips selanjutnya, kalau ada yang kurang yakin tentang barang yang mau kita beli itu, sebaiknya tanyakan saja gitu di kolom diskusi atau chat langsung ke tokonya. Jadi lebih baik bertanya daripada nanti nyesel karena ada yang kurang. Nah lalu kalau produknya itu ada variannya, kayak ada yang warna pink, merah gitu, jangan lupa dipilih variannya dan juga dipastiin lagi ke tokonya, kayak ditambahin catatan atau chat lagi ke si tokonya supaya tokonya nggak salah kirim atau sellernya nggak salah kirim. Nah, lalu sebelum check out atau istilahnya sebelum kita udah mau bayar nih, jangan lupa cek lagi barang-barang yang di keranjang kita. Kali aja ada yang ke double atau ada yang salah pilih gitu variannya atau salah pilih barangnya, cek lagi semuanya gitu. Nah lalu jangan pernah transfer ke rekening pribadi dari penjualnya ya. Ini tuh yang modus-modus penipuan yang banyak terjadi. Jadi kita udah pesan nih barangnya,
terus nanti kita di chat pribadi nih sama si sellernya, di chat di aplikasi Lazada misalnya dia mau chatan melalui WA aja. Nah terus pas kita udah kasih nomor WA, terus chatan di WA, dia malah bilangnya transfer langsung ke rekeningnya. Nanti alasannya barangnya black market. Jadi nanti kalau transfer melalui Lazada atau Shopee, itu nanti bisa ketangkap polisi lah, apalah gitu, karena barangnya black market dan harga murah gitu sebagainya. Itu jangan pernah transfer ke rekening pribadi. Menggunakan saja metode pembayaran dan sistem pembayaran yang ada di marketplace. Lalu kalau barangnya udah sampai, jangan lupa dicek dulu tuh barangnya, semuanya bagus nggak barangnya, atau ada yang kurang nggak. Nah lalu baru tuh di aplikasi Shopee atau Lazada atau Tokopedia itu baru ditekan selesai atau konfirmasi itu. Jadi cek dulu baik-baik. Jangan nanti udah anggap udah pasti lengkap, udah pasti bagus, langsung tanpa dibuka dulu paketnya langsung ditekan konfirmasi atau selesai. Itu yang di aplikasi itu biasanya kalau habis pesan barang kan ada kan tuh, itulah pokoknya. Tips selanjutnya adalah kalau mau dibuka paketnya itu sebaiknya di videoin ya. Jadi ya anggap aja bikin video unboxing gitu. Karena banyak toko-toko yang misalnya kita merasa ada yang kurang barangnya, terus kita mau dikembaliin, terus mau uang kembali juga, mereka kebanyakan maunya ada bukti video, bukan cuma foto. Jadi sebaiknya di videoin, apalagi barang-barang yang rawan pecah gitu. Kalau misalnya kayak beli laptop atau beli HP gitu, jangan diedit ya, jangan di-cut gitu loh, karena itu nanti si toko atau si penjualnya mengira kita memanipulasi video gitu, padahal kan enggak gitu. Jadi usahakan jangan diedit, dan usahakan HP saat ngerekam atau kayak kita saat ngerekam tuh jangan kemana-mana gitu lah HP-nya. Usahakan memang diem di tempat gitu loh. Kalau ada tripod pakai tripod, kalau enggak ya minta tolong kayak ke teman videoin gitu, ke orang tua atau ke om, atau kayak ya ganjelin kayak pakai apa gitu supaya videonya HP-nya bisa ngerekam dengan diem gitu. Nah lalu misalnya kalau barang yang kita terima itu ada kekurangan atau ada lecet-lecet, terus kita mau minta diganti atau minta uang kembali, itu usahakan chat dulu ke toko atau sellernya ya. Jadi di chat dulu, tanyain ini gimana nih gitu. Kayak saya ini pernah dulu ditanyain ini gimana solusinya gitu, apa bisa diganti gitu, tanyain dulu. Jangan langsung kasih review, kasih bintang 1 gitu, jangan dulu. Jadi chat dulu, tanyain, dan emang kalau nggak mau dibalikin baru nanti bisa dikasih bintang 1 gitu. Atau kayak misalnya kita tuh jauh ya, kayak saya ini di Sulawesi Utara, itu kan nanti ongkir balikinnya kan saya yang tanggung, kan saya nggak mau ya, males. Apalagi barangnya tuh murah tapi mahal di ongkir doang, itu kan saya rugi. Dan jadi itu saya tanyain dulu, chat dulu, kalau enggak baru nanti kasih bintang 1 gitu. Komunikasikan dulu gitu loh, selesaikan dulu secara baik-baik gitu loh. Itu dia tips-tipsnya ya. Intinya sih hati-hati dan pakai logika, gitu sih intinya mah ya, inti dari semuanya. Semoga tips-tips yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Nah lalu teman-teman mohon mengerti ya, kalau barang itu lama sampai bukan salah toko atau marketplace-nya, itu lama di kurirnya. Banyak orang yang misalnya dari beli di Lazada misalnya, terus ngasih bintang 2 atau bintang 3 ke si tokonya karena pengirimannya lama. Sedangkan yang bikin lama itu kan kurirnya gitu. Jadi mohon mengerti kalau seller dan kurir itu berbeda gitu loh. Pelayanan toko sama pelayanan kurir itu jangan disamakan gitu loh. Dan lalu kalau misalnya barang rusak atau barang jelek atau barang ditipu, itu nggak ada sangkut pautnya sama marketplace. Jadi jangan salahkan marketplace-nya. Jadi kayak ada tuh kan lihat di internet kayak misalnya udah nyesel beli di Lazada gitu karena barangnya ketipu gitu misalnya. Nah itu bukan salah Lazada, itu salah orang yang jualan di Lazada gitu, bukan salah Lazadanya. Jadi nggak ada sangkut pautnya ketipu sama marketplace-nya, itu bukan begitu. Lagian sekarang juga hampir semua marketplace itu sistemnya itu sudah sangat aman. Uang kita betul-betul dijaga, bisa kita ambil lagi. Pokoknya sistemnya udah bagus lah sekarang, makin bagus, makin aman. Nah lalu paling bonus tambahan dari saya ya, manfaatkan event-event diskon gitu atau voucher-voucher yang ada. Jujur kalau saya sih males ya nyari-nyari diskon gitu, malas nyari-nyari voucher. Tapi kalau teman-teman ya mau supaya bisa beli barang itu murah gitu, ya manfaatkan voucher-voucher atau diskon-diskon yang ada. Ya jangan males ngecek lah, tapi kalau saya mah mager. Oh ya sebelum kita akhiri videonya, saya mau menceritakan sedikit pengalaman buruk saya ya. Saya dulu pernah pesan buku. Sebenarnya bukunya tuh tentang kredit, malah dikirim buku tentang biogas gitu loh. Itu kan jauh banget ya. Itu sih saya kenapa terjadi, karena saya emang udah nyari-nyari buku tentang kredit tapi susah gitu. Itu di aplikasi apa ya, Tokopedia kalau nggak salah. Sekali lagi itu bukan salah Tokopedianya, karena itu salah dari penjualnya ya. Karena cuma itu dan itu belum ada rating gitu loh. Itu produk itu belum ada rating, belum ada orang yang pernah beli, tapi saya maksa beli karena emang di daerah saya ini nggak ada yang jualan buku tentang kredit. Dan juga saya udah cari di Lazada juga nggak dapet ya. Pokoknya itu saya maksa sih sebenarnya. Jadi akhirnya ketipu gitu. Jadi saran saya sih jangan maksa ya. Kalau nggak ada ya udah nggak usah gitu. Tapi terserah lah. Itu kan resiko ditanggung sendiri gitu loh.
begitu. Ya, oke, sekian saja. Di atas ini ada video saya menceritakan tentang pengalaman saya waktu itu akun gamer saya kehack ya. Bagi teman-teman yang mau tahu dan bisa menghindari kejadian yang sama, nonton saya ini. Atau di bawah ini ada kumpulan video-video lain yang mungkin bisa bermanfaat. Saya Hidayat and see you soon.